Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kepada pemateri pertama. Dipersilahkan. Akan menjelaskan materi yang pertama yaitu fenomena sosial kontemporer. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Salah satu fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah adanya masalah-masalah sosial yang timbul baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. B. Pembangunan karakter bangsa, yaitu A. Karakter. Karakter merupakan cerminan diri manusia terkait tentang tabiat seseorang dalam bertingkah laku yang menjadi kebiasaan dalam kesehariannya. Tabiat tersebut bias baik atau buruk. Hal ini tergantung pada pembentukan karakter dalam lingkungannya. B. Bangsa. Lalu, Ben Anderson, seorang ilmuwan politik dari Universitas Cornell, merumuskan pengertian bangsa secara unik. Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasannya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain. C. Karakter bangsa. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, ras, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara. Sebagai hasil olah pikir, olah hati, oleh rasa, dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentu perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, ras, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma Undang-Undang Dasar 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Pendidikan karakter. Secara umum, pendidikan adalah proses mendidik dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang baik dan mengasah kemampuan atau keterampilan orang yang dididik. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jika pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran, sedangkan karakter adalah watak, tabiat, dan akhlak yang dibentuk dari hasil internalisasi, maka pendidikan karakter adalah usaha menciptakan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan watak, tabiat, dan akhlak secara aktif dengan menanamkan kebajikan pada peserta didik agar mendasari peserta didik dalam cara bersikap. Ini saya akan menjelaskan tentang perspektif pendidikan Islam. Di dalam perspektif Islam, pendidikan itu bermakna luas, yaitu di mana upaya untuk membantu manusia itu mengembangkan seluruh potensinya dan juga jati dirinya sendiri, sehingga bisa mengetahui hakikat manusia itu sendiri dan dari apa ia diciptakan, mengapa ia diciptakan, dan kemana kelak ia akan pergi, dan juga akan mempertanggungjawabkan semua perilakunya selama hidupnya. Maka dari itu, dengan pendidikan yang semakin baik ini, diharapkan manusia menyadari siapa dirinya sendiri sebenarnya, apa tugas dan fungsinya ia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard dan sebagai hambanya Allah untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Nah, Islam menempatkan pendidikan sebagai suatu yang esensial dalam kehidupan umat manusia. Melalui pendidikan ini, manusia dapat membentuk kepribadiannya sendiri. Selain itu juga dapat memahami dan mampu menerjemahkan lingkungan yang dihadapi, sehingga dapat menciptakan suatu karya yang paling gemilang. Melihat begitu pentingnya peran pendidikan, maka banyak sekali hadis
Rasulullah yang menganjurkan umat Islam itu untuk menuntut ilmu. Di antaranya salah satunya yaitu dari Ibnu Majah, yang mana artinya menuntut ilmu wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Baik, selanjutnya yaitu tentang strategi dan pendidikan karakter, di mana strategi dan pendidikan karakter ini di dalam makalah kami terbagi empat, yaitu yang pertama, strategi pendidikan ekspositori, di mana bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Sebab dalam strategi ini, guru memegang peran yang sangat dominan. Yang kedua yaitu strategi pendidikan inquiry, di mana strategi pembelajaran yang berusaha mengembangkan cara berpikir kritis untuk menemukan jawaban suatu masalah melalui keterlibatan aktif peserta didik sendiri. Yang ketiga itu ialah strategi pendidikan kontekstual, di mana sebuah sistem yang merangsang untuk menyusun pola-pola yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu strategi pendidikan berbasis masalah. Salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan peserta didik pada berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Baik, selanjutnya yaitu sekaligus yang terakhir tentang pentingnya pendidikan karakter, di mana pendidikan merupakan suatu proses menuju ke arah yang lebih baik. Membangun karakter anak sejak usia dini sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan generasi anak bangsa yang berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Secara teoritis, karakter seseorang dapat diamati dari 3 aspek, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan juga melakukan kebaikan. Pendidikan karakter sesungguhnya bukan sekedar mendidik benar atau salahnya, tetapi mencakup proses pembiasaan tentang perilaku yang baik, sehingga siswa dapat memahami, merasakan, dan mau berperilaku baik sehingga terbentuklah tabiat baik. Menurut ajaran Islam, pendidikan karakter identik dengan pendidikan akhlak. Walaupun pendidikan akhlak sering disebut tidak ilmiah karena terkesan bukan sekuler. Namun sesungguhnya antara karakter dengan spiritualitas memiliki keterkaitan yang erat. Dalam praktiknya, pendidikan akhlak berkenaan dengan kriteria ideal dan sumber karakter yang baik dan buruk. Sedangkan pendidikan karakter berkaitan dengan metode, strategi, dan juga teknik pengajaran secara profesional. Tentang strategi pembelajaran untuk pendidikan karakter. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi atau pengertian strategi. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam rangka pengembangan potensi peserta didik yang dimilikinya ke arah yang lebih optimal. Nah, secara umumnya istilah strategi ini sering dimaknai sebagai garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha yang telah ditentukan. Nah, pada perkembangan selanjutnya, istilah strategi ini digunakan dalam dunia pendidikan, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Menurut seseorang yang bernama Dajamarah, istilah strategi ini jika dikaitkan dengan pendidikan, berarti pola-pola umum kegiatan guru yang bertindak sebagai pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan proses pendidikan atau juga pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau digariskan. Dalam pengertian lain yaitu yang dikatakan oleh Kemp, ia menjelaskan bahwa strategi pembelajaran ialah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan juga siswa agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan juga efisien.
Nah, alasan sekolah itu sendiri harus melakukan pendidikan karakter, yaitu di mana yang pertama, karena karakter bangsa Indonesia itu sendiri masih lemah. Yang kedua, sejalan dengan Restra Kemendiknas 2010 sampai 2014 yang mencanangkan penerapan pendidikan karakter, maka diperlukan kerja keras semua pihak, terutama terhadap program-program yang memiliki kontribusi besar terhadap peradaban bangsa. Yang ketiga, yaitu penerapan pendidikan karakter di sekolah memerlukan pemahaman tentang konsep, teori, metodologi, dan aplikasi yang relevan dengan pembentukan karakter dan pendidikan karakter itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.